Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita dipertemukan kembali dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 27 Oktober 2023. Kita akan melangkah memulai kegiatan di hari ini, namun kita sadar bahwa kita manusia terbatas. Kita landasi kegiatan kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, pagi ini kami datang bersyukur kepadamu, berterima kasih atas segala berkat-Mu yang kami boleh alami. Terima kasih ya Tuhan atas baru. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa, kami akan memulai kegiatan di hari ini. Namun kami mau ya Tuhan, semua kegiatan kami hari ini dilandasi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami dan mengerti kehendak firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan bersabdalah karena kami telah siap untuk dijamah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini yaitu dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini yaitu memencarkan kemuliaan Allah. Umpa parang kamalak biranna puang. Setelah berjumpa dan berbicara dengan Allah di gunung Sinai, Musa tampak bercahaya di depan Harun dan pemimpin-pemimpin umat Israel. Apakah yang membuat kulit Musa memancarkan cahaya? Dikatakan dalam teks, wajahnya bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah. Apa yang membuat umat Israel menjadi takut saat melihat wajah Musa bercahaya? Lalu mengapa Musa harus menyelubungi wajahnya dari pandangan orang Israel? Bukankah seharusnya mereka menyaksikan pancaran kemuliaan Allah itu? Selubung yang digunakan Musa untuk menutupi wajahnya menjadi simbol bahwa umat Israel masih menyelubungi hatinya dengan segala ketamakan dan pelanggaran. Umat Israel sangat sulit hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hal itu kemudian membuat mereka takut saat melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Musa. Bagaimanapun juga, perbuatan umat yang kerap kali melanggar titah Tuhan jelas dilakukan dengan sengaja.
Meskipun melanggar dan terus melanggar, kasih Allah tidak berhenti bagi umat-Nya. Bukan menjadi pilihan untuk terus melanggar, tetapi selaku umat tebusan Allah, kita perlu memancarkan kemuliaan Allah dalam kebenaran. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bersinar di dalam diri kita adalah pancaran kasih Kristus. Cahaya Injil keselamatan dalam Yesus adalah kekal adanya. Kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Selubung dosa sangat menyulitkan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Namun yang menjadi pegangan kita adalah hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan berarti bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, firman yang mengingatkan kami bahwa kami sungguh-sungguh manusia yang penuh dosa dan manusia yang selalu cenderung melanggar perintah Tuhan. Namun, karena kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Bapa dalam surga, kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami tetap damai dan tentram. Di atasnya nama Tuhan tetap dimuliakan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kami mohon Tuhan untuk senantiasa memberi hikmat dan memberi pengertian sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan penuh keterbatasan fisik. Kami mohon Tuhan untuk Tuhan tetap kuatkan mereka menjalani masa tua sehingga mereka tetap senantiasa bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih di bangku studi. Sertai mereka dan berikan kepintaran dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik ya Tuhan untuk anak-anak kami, agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Ya Tuhan, jadikanlah anak kami anak yang boleh berguna bagi kedua orang tua, bagi bangsa dan negara. Tuhan selalu ajarkan anak-anak kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan mereka. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan boleh juga menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang tepat. Beri kesabaran ya Tuhan untuk menanti pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan sertai mereka, berkati tangan-tangan yang merawat, berkati obat-obat yang dimakan, agar daripadanya mereka akan memperoleh kesembuhan seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.